Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Berlayar perahu ke Pulau Jawa, singgah sebentar di tepi dermaga. Selamat tiba di bulan yang mulia, semoga bahagia sahabat An-Nur semua. Alhamdulillah, di hari ini, di hari yang begitu cerah, di hari yang insya Allah penuh dengan barokah, izinkanlah saya Ilmatalia menyampaikan selayang sabda yang barangkali bisa diambil manfaat sehingga kita semua mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat di bulan yang penuh rahmat. Allahumma amin. Sebelumnya saya ingin bertanya, menginjak tahun 2025, adakah yang masih tidak kenal dengan kata iman? Di zaman yang seperti ini, adakah yang masih asing dengan kata takwa? Saya kira dua hal ini bukanlah hal yang asing, melainkan sangatlah sering terlintas dalam kehidupan kita. Entah di dalam hati, terdengar lewat telinga, dan terbayang dalam pikiran. Namun, tak kalah sering pula kita mengabaikannya dan menyepelekannya begitu saja. Padahal kita sebagai umat Islam seharusnya kita kenal lebih dekat dengan hakikat dua kata tersebut. Dengan ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iman dan takwa dengan judul At-Taqwa fil Qalbi wal Iman fil Amali. Sahabat An-Nur rahimakumullah, At-Taqwa, takwa ialah takut. Takut kepada siapa? Takut di sini bukanlah takut kepada bapak kepala, bukan takut kepada orang tua, apalagi takut kepada manusia. Takut di sini ialah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana bentuk takut kepada Allah? Yakni dengan menjauhi yang telah dilarang dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Dan ini bukan hanya sekedar takut bermaksiat kemudian bertaubat, besoknya kumat dan tak ada lagi kesempatan taubat ketika akhir hayat, naudzubillah. Tidak hanya sekedar itu, takwa itu harus direalisasikan, harus dibuktikan. Jangan sampai menjadi ucapan yang ringan namun hanya berhenti sampai lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan bagi hambanya dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa di sini ialah bukan yang bertakwa untuk dilihat dan ditatap, tetapi bertakwalah dimanapun berada, ada dan tidak ada siapapun. Karena sejatinya takwa itu letaknya ialah di dalam hati. At-taqwa fil qalbi. Jadi tidak hanya sekedar lisan yang berbicara, aku takut kepada Allah, aku takut bermaksiat kepada Allah, aku takut berdosa kepada Allah, tetapi kesehariannya masih saja berbuat maksiat, berbuat larangan-larangan yang telah Allah larang. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu akhul muslimi, la yadlimu wa la yakhdulu wa la yaktibu wa la yahqiru. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marat. Seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lainnya. Oleh karenanya, janganlah berbuat zalim, janganlah menelantarkan, janganlah berdusta, dan jangan menghina sesama yang lainnya. Takwa itu letaknya di sini, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi
Takwa di sini sifatnya ialah kasat mata, bukan yang semata-mata untuk dipuji dan dilihat oleh manusia. Sahabat An-Nur yang berbahagia, setelah kita ketahui bahwasannya ketakwaan seorang hamba kepada Allah itu letaknya di dalam hati, maka yang dimaksudkan hati di sini bukanlah hati yang guncang, bukanlah hati yang gusar, bukanlah hati yang gampang goyang, melainkan berada di dalam hati yang tenang. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengusahakan, mengupayakan agar hati kita selalu berada di dalam ketenangan. Dengan apa? Banyak sekali caranya. Memperbanyak zikir kepada Allah, menjaga sholat 5 waktu, menjaga hawa nafsu, apalagi di bulan puasa, jangan hanya menahan lapar dan dahaga, namun nafsu pun harus dijaga. Memperbanyak amal sholih, memperbanyak tadarus Al-Quran, terlebih 1 bulan bisa khatam. Banyak-banyak sedekah, terlebih di bulan yang penuh berkah, yang insya Allah juga akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Dengan begitu, insya Allah hati kita akan disinggahi dengan ketenangan, akan dihiasi dengan benih-benih ketenangan. Ini juga sesuai dengan firman-Nya Allah yang termaktub dalam surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya yang telah Allah berikan kepada hambanya, mereka itu siapa? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang mukmin yang kelak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, akan mendapatkan maghfirah Allah dan nikmat yang mulia di sisi Allah. Inilah sebagai bukti bahwasanya iman dan takwa memiliki kontribusi yang begitu besar dalam kehidupan kita. Keduanya merupakan kolaborasi yang baik yang mengantarkan kita menuju insan yang lebih baik. Jika iman kepada Allah ialah percaya adanya Allah, maka takwa ialah takut kepada Allah. Maka 2 hal ini harus selalu kita usahakan, untuk maksimal. Jangan pernah berhenti, jangan pernah letih untuk beramal soleh, karena kita tidak pernah tahu seberapa amal kita yang diterima, seberapa amal kita yang diakui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini yang akan menentukan kadar kualitas tinggi rendahnya keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara terang, famanittaqa wa aslaha, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang beramal soleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada rasa ketakutan, tidak akan ada rasa kesedihan yang akan menimpanya. Setidaknya sepenggal ayat ini bisa dijadikan semangat dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sahabat An-Nur yang berbahagia, bulan Ramadan ialah bulan yang suci, bulan yang sangat mulia, bulan yang begitu istimewa. Maka jangan biarkan bulan ini terlewat begitu saja dengan sia-sia. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan emas ini sebagai pengamalan dari iman dan takwa, dengan mengupgrade perbuatan, melakukan banyak kebaikan, dan berlomba-lomba meraih keberkahan di bulan Ramadan. Jika kemarin sholat 5 waktunya masih munfarid, sekarang dilakukan dengan jamaah. Kalau kemarin rajin berpuasa tapi masih menghibah, sekarang mulailah dibuang ghibahnya. Kalau kemarin sudah melakukan kewajiban dengan istiqomah, sekarang ditambahlah dengan ibadah-ibadah sunnah. Dengan begitu, insya Allah kadar keimanan
dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita juga akan semakin meningkat, juga akan semakin maksimal, dan semoga kelak diakui serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sejatinya yang disebut dengan mengupgrade diri, terlebih di bulan suci yang datangnya dalam setahun hanya sekali. Oleh karenanya, jangan membuang-buang waktu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Minimal paling tidak kita bisa membandingkan diri kita hari ini dengan hari yang kemarin. Zaman sekarang gak upgrade iman dan takwa, jangan pernah mengaku jadi hamba yang salih-salihah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kultum ini bisa menambah semangat dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang mukminin, hamba-hamba yang muttaqin, dan hamba-hamba yang salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon ikhlas dan maafnya, karena saya juga al-insan ma'al khata' wan nisyan, yang jelas-jelas muhal berada dalam kesempurnaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.